Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Hari ini tanggal 10 Desember 2021. 73 tahun yang lalu, 10 Desember 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa saat itu mendeklarasikan hari penting dan bersejarah dalam sebuah deklarasi universal hak asasi manusia. Seluruh masyarakat internasional memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan deklarasi universal hak asasi manusia. Dalam sejarah penting ini, rakyat Papua sebagai sebuah bangsa dan merupakan masyarakat internasional turut mengambil bagian dan berpartisipasi untuk mewujudkan dan mengimplementasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai sebuah dasar, sebagai sebuah hak fundamental untuk mengimplementasikan isi daripada deklarasi universal itu dalam menentukan nasib bangsa Papua. 73 tahun hingga detik ini, rakyat Papua masih aktif mengimplementasikan seluruh hukum-hukum dan isi deklarasi hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Ada satu poin yang sangat penting, yang memberikan inspirasi, yang memberikan motivasi, yang memberikan keyakinan, yang memberikan determinasi, yang memberikan perwujudan daripada pelaksanaan untuk mewujudkan sebuah impian dari hak untuk menentukan nasib sendiri telah tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kalau kita melihat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah disahkan untuk diikuti oleh seluruh negara-negara di seluruh dunia dan juga kepada seluruh masyarakat internasional, ada sekitar 30 butir. Dalam 30 butir itu dijelaskan secara implisit untuk bagaimana negara-negara di seluruh dunia menghormati dan menghargai hak-hak politik masyarakat internasional, hak-hak politik manusia, hak-hak ekonomi manusia, hak-hak sosial manusia harus dihargai dan dihormati seadil-adilnya secara demokrasi. Untuk itu, dalam konteks ini, rakyat Papua, harga diri rakyat Papua, hak asasi rakyat Papua harus dihormati oleh seluruh negara-negara internasional termasuk kolonial Indonesia. Pada kesempatan ini izinkan kami satu poin dalam hari yang bersejarah ini yang telah dideklarasikan oleh seluruh negara-negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada dalam mukadimah daripada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Papua. Deklarasi yang penting yang tercatat dalam mukadimah daripada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam mukadimah alinea ketiga, di sana menyatakan demikian: menimbang bahwa hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah menjelaskan sangat jelas kepada seluruh masyarakat internasional. Di sini poin di mana deklarasi ini mengatakan bahwa hukum internasional tentang hak asasi manusia itu harus diwujudkan oleh seluruh negara-negara di dunia. Kalau hak asasi manusia dan hukum ini kalau tidak diwujudkan secara demokratik, maka
terpaksa manusia berhak memilih jalan pemberontakan. Ini adalah sebuah nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap nilai kemanusiaan yang telah ditaruh di dalam mukadimah daripada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bahwa kalau rakyat Papua, Indonesia tidak menghargai dan menghormati hak-hak rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat, maka rakyat Papua punya hak untuk mengambil langkah, atau dalam undang-undang ini menyatakan bahwa memilih jalan pemberontakan. Kalau Indonesia tidak menghormati hak rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri, kalau Indonesia tidak menghormati secara demokrasi hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan Indonesia serta internasional mencuri, membunuh, menindas, memperkosa, dan melanggar hak-hak dasar rakyat Papua, maka rakyat Papua punya hak mengambil pilihan pemberontakan untuk melawan sistem kolonial dan penguasa di atas tanah Papua. Hal itu secara jelas sudah dicatat dalam mukadimah dari Universal Hak Asasi Manusia yang sudah dideklarasikan pada 10 Desember 1948. Maka itu, dalam konteks perang Tentara Pembebasan Nasional membunuh TNI kolonial Indonesia, negara Indonesia, Presiden Joko Widodo, Mahmud MD, dan juga Panglima Tinggi DPR RI tidak akan pernah sukses menyatakan bahwa OPM adalah teroris. Hukum internasional akan menjawab pernyataan Indonesia bahwa OPM itu teroris. Kami bukan teroris. Karena Indonesia tidak mampu atau sengaja, karena kepentingan ekonomi, karena Indonesia sebagai negara miskin untuk harus hidup dengan cara pencuri, merampok, dan menindas rakyat Papua. Maka tindakan-tindakan mencuri, merampok, menindas, memanipulasi, memperkosa, ini adalah tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional, melanggar hak asasi manusia Papua. Maka semua hal-hal yang negatif dan tidak terpuji melanggar hak asasi manusia ini, rakyat Papua harus memilih jalan pemberontakan melawan tirani kolonial di atas tanah Papua. Itu hukum internasional menjamin. Maka itu kami melihat sejak deklarasi atau sejak 1961, Dewan Niguni dan Komite Nasional Papua, pendiri-pendiri negara dan pondasi rakyat Papua, mereka telah melahirkan sebuah manifesto berdasarkan Piagam PBB nomor 73A dan B, dan juga resolusi PBB 1514, dan juga tentang hak asasi manusia untuk merdeka dan berdaulat adalah hukum yang sangat adil, adalah fundamental right yang dimana negara Indonesia harus menjamin dan menghormati hak-hak rakyat Papua. Di dalam hukum-hukum lain dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini menyatakan bahwa negara Indonesia memiliki tanggung jawab, state obligation. Bangsa negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak rakyat Papua, memfasilitasi dan mendukung bahkan merealisasi kemerdekaan bagi hak politik perjuangan bangsa Papua. Ini adalah hal yang penting dalam hari yang bersejarah yang ke-73 tahun bagi rakyat Papua. Maka itu seluruh rakyat bangsa Papua jangan pernah berpikir atau bersalah, merasa diri ini dosa atau bersalah ketika kami memilih jalan pemberontakan. Kami punya hak untuk memilih jalan pemberontakan karena Indonesia tidak mengakui
hak kami, karena Indonesia melanggar hak kami. Untuk itu, satu-satu jalan untuk mewujudkan hak asasi rakyat Papua, kami harus melakukan pemberontakan militer bangsa Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat harus menembak TNI Polri di atas tanah Papua. Secara de facto kami harus kuasai tanah kami, alam kami, laut kami, hutan kami, udara kami adalah hak kami yang dimana Tuhan sendiri sudah menciptakan untuk memberikan kepada rakyat Papua untuk memilih. Sampai detik ini, Indonesia tidak mampu menyatakan kepada dunia internasional atau dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dari setiap session atau dari setiap event di PBB, Indonesia tidak mampu menyampaikan secara internasional kepada internasional bahwa OPM itu teroris, karena Indonesia tahu bahwa Indonesia sedang melakukan pelanggaran HAM di Papua. Mahmud MD hanya mampu menyampaikan keputusan Jokowi dan segelintir orang di Jakarta bahwa OPM itu teroris. Tetapi kapan Mahmud MD akan pergi berdiri di PBB dan menyatakan bahwa OPM teroris? Saya yakin dan percaya entah itu Mahmud MD atau Jokowi ketika mereka pergi berdiri di PBB dan menyatakan OPM teroris, waktu yang sama PBB akan usir itu Mahmud MD atau Jokowi. Mereka tidak mampu menyatakan OPM teroris karena Indonesia sendiri melanggar hak asasi rakyat Papua. Hukum internasional menjamin perang Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Hukum Indonesia menjamin Komite Nasional Papua Barat atau KNPB untuk melakukan demo dan melakukan tindakan pemberontakan di atas tanah Papua untuk mewujudkan hak asasi manusia Papua. Tidak ada satu hukum yang melarang rakyat Papua untuk melakukan pemberontakan di atas tanah Papua. Karena kami melakukan pemberontakan atas dasar hak dan kewajiban kami. Lebih daripada itu, semua hukum-hukum yang tercatat di PBB banyak diadopsi daripada hukum-hukum yang sudah berlaku, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam Alkitab juga menyatakan, dalam Kejadian, itu menyatakan bahwa batas-batas wilayah di mana nenek moyang kita sudah mendiami ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, itu merupakan hak dan warisan kami. Di atas tanah Papua, leluhur dan moyang bangsa Papua telah mendiami tanah itu. Itu merupakan warisan dari Tuhan terhadap bangsa Papua yang tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dicuri, bahkan diklaim oleh siapapun. Entah itu kolonial Indonesia dan masyarakat dan negara-negara internasional. Untuk itu pada kesempatan ini, kesempatan yang sangat penting, bagaimana rakyat Papua harus memiliki konsensus, bagaimana rakyat Papua harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa usaha dan pilihan pemberontakan, kami berontak di atas tanah kami, dengan cara radikal, dengan cara masif, dengan cara yang progresif, revolusioner, itu adalah pilihan yang tepat bagi rakyat bangsa Papua. Jangan pernah takut. Kita mau takut kepada siapa? Tuhan dan hukum internasional sudah mengakui bahwa pilihan dengan cara yang radikal dan progresif dengan pemberontakan adalah pilihan yang tepat bagi bangsa Papua untuk mewujudkan hak-hak rakyat Papua di atas tanah Papua. Maka itu kalau ada oknum-oknum tertentu, entah itu orang Papua, entah itu Indonesia, entah itu negara-negara internasional yang menyatakan bahwa kita melakukan tindakan kekerasan, kita melakukan tindakan pemberontakan, itu tidak benar. Kami punya hak di atas tanah ini yang Tuhan berikan, yang Tuhan kodratkan kepada bangsa Papua, untuk harus kita mengambil dengan cara kekerasan, untuk harus kita rebut dengan cara pemberontakan. Itu harus terjadi. Hukum internasional melindungi itu. Itu makna yang sangat terpenting yang harus dimengerti oleh Indonesia. Indonesia tidak mampu menyatakan teroris kepada bangsa Papua dan tidak mampu meyakinkan internasional, negara-negara internasional, karena Indonesia tahu bahwa ketika dia bicara teroris di mata internasional atau di PBB, Indonesia akan diusir dari PBB. Ini adalah dasar yang penting. Dan harus diketahui di akhir daripada statement atau hari yang bersejarah ini, Organisasi Papua Merdeka ingin menekankan kembali bahwa Indonesia segera membuka diri untuk melakukan eksternal negosiasi,
untuk melakukan perundingan internasional bersama organisasi Papua Merdeka sebagai aktor utama perjuangan bangsa Papua ini. Hukum adat, hukum Tuhan, hukum internasional, hukum kolonial sudah menjamin bahwa